tidak semua tim yang di Liga 1 Putra itu memiliki fokus untuk mengembangkan sepak bola wanitanya. Kalau dirata-ratakan average memang nggak akan baik, Mas. Tadi itu udah bisa dibayangkan gitu, karena memang kita dalam fase yang memang sedang mengangkat. Tapi kalau disebut mereka yang ada di klub quote and quote profesionalnya itu sudah di atas angka 10 dan ada sebagian yang di atas 20 monthly. Ya, siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat terhormat karena saya dikirim oleh Mbak Dini selaku media official Timnas sepak bola putri kita tentang siapa beliau ini. Dari kurikulum vitae-nya, wah, mungkin saya bisa diangkat menjadi murid beliau nih. Banyak bisa pelajaran-pelajaran yang bisa saya petik. Langsung saja bersama Sekjen Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia, Ibu Soraya Farina. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas Tommy. Tapi tadi berlebihan loh. Jangan seperti itu. Enggak, Bu. Kemarin, Bu, sempat berbicara sama Mbak Dini. Mbak Dini kirim kurikulum vitae, Bu. Dan saya lihat, wah, luar biasa. Ada pernah kerja di AFC dan banyak lah. Sekarang di Persik Kediri ya, Bu, ya? Selain dari Iya, sekarang Sekjen. juga di Persik Kediri. Karena Ibu berkaitan tentang sepak bola wanita, expert ya, salah satu yang Ibu expert. Bu, bagaimana Bu perkembangan sepak bola wanita kita? Karena ini ya kemarin saya sudah sempat berbicara dengan Coach Rudy Eka Priyambada selaku pelatih timnas putri kita. Banyak insight-insight yang beliau sampaikan kepada saya dan seakan-akan ya quote and quote ini Bu ya, timnas Indonesia putri versus timnas Indonesia putra. Kayak anak tiri, Bu. Gimana, Bu? Iya, yang pertama Mas Tommy, ini terima kasih dikasih kesempatan bicara lebih terkait dengan sepak bola wanita. Karena memang sepak bola wanita kita butuh ruang yang lebih banyak untuk memperkenalkan ke netizen, ke teman-teman para pelaku sepak bola juga. Sebenarnya sepak bola wanita ini tujuannya apa sih? Ngapain sih? Ngapain sih wanita main bola, tujuannya itu mau sampai di level mana? Kemudian kalau dibilang expert enggak, saya sama seperti teman-teman lainnya yang memulai berkarir di sepak bola wanita di tahun yang sama, saya sama. Em, saya mulai dari tahun 2006 bareng-bareng sama beberapa nama lainnya. Jadi kalau dibilang expert enggak, mungkin saya lebih punya pengalaman. Kemudian kalau Mas Tommy tadi bilang sepak bola wanita ini tanda kutip quote unquote berhadapan dengan timnas putra, dengan sepak bola putra ini kayak anak tiri. Ya. Mungkin bukan anak tiri ya, nanti ada apa ibu tiri lebih kejam dari ibu kota gitu. Enggak, ini bukan anak tiri, tapi memang fasenya saat ini suka nggak suka, memang kita masih berada di fase pengembangan. Karena memang sepak bola pria mulainya jauh lebih dulu dari sepak bola wanita. Lalu yang berikutnya, kalau di ASBWI kita mengidentifikasikan ada 11 tantangan untuk sepak bola wanita. Yang beberapa tantangan tersebut berbeda dengan sepak bola pria, seperti kultur, sosial. Nah, jadi hal-hal ini yang membuat sepak bola wanita belum berada di titik yang sama dengan sepak bola pria. Kalau dibilang anak tiri, saya rasa kurang tepat itu karena anak tiri identiknya dengan penderitaan dan kita nggak mau jual penderitaan untuk sepak bola wanita gitu. Nah, karena kita ingin menyamakan posisi sekarang, Bu ya, sepak bola putri seperti apa yang sedang dirasakan sepak bola putra. Kita lihat aja, Bu, di Eropa, Bu ya. Sekarang untuk edisi sekarang kemarin kebetulan saya pengikut Barcelona dan salah satu anggota resmi, Bu, Barcelona yang ada di Indonesia. Dan kita lihat, Bu, Barcelona putri kemarin tampil di Liga Champions Eropa, mereka memecahkan rekor penonton yang datang ke Stadion Camp Nou hampir 96 ribuan. Faktanya di Republik kita ini pada saat kita menonton sepak bola putri, ya kita bicara langsung spesifik ke timnas Indonesia, Bu, itu minatnya nggak begitu besar seperti apa yang dirasakan oleh sepak bola putra kita. Dan kalau kita lihat juga, Bu, pada saat sepak bola putri terkhusus lagi timnas Indonesia kita bertanding, kalau kita lihat sepak bola putra, banyak medianya, Bu, yang menyiarkan. Sedangkan sepak bola putri kemarin bahkan ya TVRI nasional, Bu ya, timnas Indonesia pas tampil di Saudi Arabia dan penontonnya pun kebetulan saya juga mengikuti beberapa data, Bu, nggak begitu luar biasa seperti apa yang dibuat oleh sepak bola putra. Nah, pertanyaannya, Bu, sekarang ini, Bu,
apa yang sedang dilakukan oleh sepak bola putri untuk bisa bersaing ini, Bu, ataupun menyamakan nanti pada akhirnya dengan sepak bola putra kita? Ya, Mas Tommy tadi nyebut Barcelona Women, mungkin kita belum bisa apple to apple karena kalau Ya, Barcelona Women itu saya kurang bagus nih matematikanya, tapi seingat saya mereka mulai dari tahun mungkin 90-an awal atau 80-an akhir ya, mereka punya Barcelona Women. Sementara kita memang punya klub-klub yang memang sudah start dari tahun 70-an bahkan, tapi mereka belum bisa disebut sebagai klub profesional. Dan kalau tadi Mas menyebutkan angka, itu memang fakta yang ada saat ini. Kita pernah menjadi tuan rumah AFF U16 yang di Palembang, itu pertama kalinya, saya sampai haru sekali, pertama kalinya Ultras datang ke stadion di Gelora Sriwijaya, terus apa yel-yelkan yel yang sama ketika mereka menyaksikan pertandingan timnas putra gitu. Itu suatu hal yang apa membuat hati saya tuh kayak haru sekali gitu. Setelah sekian tahun, saya belasan tahun itu di sepak bola wanita, itu pertama kali saya melihat, menyaksikan antusiasme dari penonton. Dan tentu yang kita mau adalah, karena memang kan nggak bisa dong teknikal sendiri, bisnis juga terpisah, kan teknikal dan bisnis harus saling apa mendorong nih gitu. Kehadiran supporter di stadion itu juga menjadi barometer area bisnisnya kita itu keangkat. Area bisnis sepak bola wanita ya. Sehingga betul, kalau Mas Tommy menyebutkan bahwa angkanya memang jauh banget kalau dibandingkan dengan sepak bola pria. Itu faktanya gitu. Kalau misalnya kita bilang secara, maksudnya live streamingnya, viewersnya, mungkin kita bisa lihat pertandingan Indonesia-Thailand tahun 2018 lalu, bulan Mei, itu pertandingan A-match pertama sepak bola wanita, itu disaksikan lebih dari 150.000 viewers. Itu mungkin, apa, more or less mirip lah dengan sepak bola pria gitu. Tapi angka itu kan nggak bisa cuma sekali, nggak bisa one shot terus habis itu udah gitu. Kita kan butuh ini berkesinambungan. Jadi apa yang dilakukan ASBWI untuk kita bisa sampai ke sana? Yang pertama kan kita nggak bisa instan ya Mas. Jadi tahun 2017, yang pertama kali kita lakukan adalah kita menjalankan program perubahan image. Kenapa? Karena kita nggak mungkin dong meyakinkan misalnya nih, ayo dong MUI keluarin fatwa halal untuk wanita bermain sepak bola gitu. Nggak mungkin kita selesaikan ini isu secara parsial gitu. Sehingga kita nih beberapa pelaku sepak bola wanita duduk bersama waktu itu di kantor ASBWI di Surveyor Indonesia. Gimana sih solusinya? Nah, kita bersepakat nih, kita melakukan program Change the Image, nama programnya. Jadi kita mau image-nya orang yang ada di sepak bola wanita harus keren dulu. Kita mau di Instagram itu diangkat deh sepak bola wanita, pemain sepak bola wanitanya, mereka berpendidikan, mereka juga apa penampilannya juga oke, mereka punya karir di situ gitu. Bahkan beberapa nama alhamdulillah sudah bisa main di luar gitu setelah beberapa tahun kemudian. Kenapa dilakukan change the image? Karena kita harus punya exposure-nya harus positif dulu. Kalau orang udah tahu, udah kenal sepak bola wanita, baru kita bisa bicara mengenai bisnisnya dan area teknikalnya. Kalau enggak kan nggak ada yang kenal, terus ngapain juga kita ngomongin target juara Asia lah, apa segala macam. Orang nggak peduli juga dong nanti gitu. Bu, sebelum kita lanjut, Bu, ini udah hadir head of kompetisi dari sepak bola wanita kita, Ibu Titin. Selamat siang, Bu. Bu, tadi kita geser sedikit lah, Bu, Soraya Farina ke Ibu Titin sedikit. Tadi setelah apa yang mungkin tadi Ibu udah mendengar lah beberapa hasil pertanyaan saya kepada Bu Farina. Ada tanggapan Ibu, Bu, tentang sepak bola putri kita ini ke depannya terkait tentang ya kompetisi lah, Bu, ya yang dipertanyakan banyak netizen. Kemarin juga Pak Erick Thohir di Jepang kan sudah sepakat menjalin kerjasama, Bu, kan ini kabar bagus untuk Ibu Farina, untuk Ibu Titin tentang ya sepak bola wanita akan diperhatikan lebih lanjut, Bu. Gimana, Bu Titin? Ya, makasih Mas Tommy atas kesempatannya. Ya, kalau misalkan kita memang mau sepak bola wanita ini sejajar dengan pria, tentunya hal yang tidak bisa lepas dari itu adalah kompetisi yang berkesinambungan dan konsisten. Tentunya akan seperti itu. Kalau misalkan kita sekarang melihat realitanya, bagaimana kita bisa sejajar dengan sepak bola wanita, misalkan kayak yang tadi Mas Tommy bicarakan, kita bicara tentang di Barcelona atau di mana kayak gitu. Kita belum bisa seperti itu karena kita harus juga menyadari intern kita kompetisinya aja belum jalan seperti yang diharapkan. Jadi kalau kita bicara prestasi, tentunya itu akan menjadi target yang masih harus
kita upayakan maksimal. Tentunya itu Mas, dan tadi yang Mas Tommy bilang benar bahwasanya dari PSSI sendiri sudah ada agreement dengan Jepang dan lain-lain. Namun kami juga berharap ASBWI ini nantinya akan diajak duduk bareng bersama membicarakan tentang perkembangan sepak bola wanita ini. Dan tujuan kita sebenarnya sama, bagaimana kita membuat timnas kita ini berprestasi. Bagaimana kita membuat sepak bola kita menjadi lebih bagus nih sepak bola wanitanya. Nah, kita harapannya kayak gitu. Itu mungkin Mas untuk yang saya harapkan. Ini kebetulan saya di kereta, jadi pas ada announcer ngomong, jadi saya juga takutnya suaranya masuk. Oh, iya Bu, siap Bu. Hati-hati di jalan Ibu ya. Masih sama Iya. Ibu Titin Bu, nanti mungkin Ibu Farina bisa nambahkan dalam ya ke depannya Bu untuk kompetisi wanita kita seperti apa Bu? Apakah ada ya mungkin bisa Ibu jelaskan apa yang agenda selanjutnya dari Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia kita Bu? Iya, happy dari tanya itu, Mas Tommy, karena emang mau disampaikan. Jadi tahun ini kita ada kompetisi U15, insya Allah dilaksanakan di DKI Jakarta. Tuan rumahnya adalah ASBWI DKI. Itu di bulan Juli tahun 2023. Lalu kemudian setelahnya kita ada U17. Baru di akhir tahun kita mengadakan ASBWI Cup. Di sela-selahnya kita ada turnamen yang saat ini kita tengah upayakan itu ditargetkan untuk klub semi pro dan profesional, quote and quote ya, yang ada di Indonesia. Kenapa? Kok U15 sih yang ditargetkan? Izinkan saya untuk nanti bisa disambung juga dengan Bu Titin. Kenapa sih kita mulai dari kompetisi U15, kemudian U17? Kenapa kita nggak bicara tentang Liga 1 Putri? Karena banyak sekali yang DM juga ke ASBWI bertanya langsung ke kita, Liga 1 Putri kapan dilaksanakan gitu. Yang pertama Liga 1 Putri dan Piala Pertiwi itu adalah program kerjanya PSSI. Dan ASBWI ini support terkait dengan programnya PSSI. Itu nanti kita coba kalau diizinkan sama Mas Tommy kita juga bahas sedikit tentang rencana strategis ASBWI yang sudah kita sinkronkan dengan programnya PSSI. Sehingga kita tunduk, kita ikut dengan advice-nya PSSI kapan dan siapa yang mau ditunjuk untuk menjalankan Liga 1 Putri. Namun ASBWI dari tahun kemarin kita berupaya untuk duduk bersama. Beberapa kali kita sudah duduk bersama dengan PSSI. Hal-hal fundamental ini kita mau dibereskan, di tanda kutip dirapikan dulu lah gitu. Apa aja tuh hal fundamental untuk yang Liga 1 Putrinya, seperti kebaikan, hak, dan kewajiban dari si pemain. Pemain main di liga profesional, jangan dong diperlakukan jadi amatir. Mungkin juga Mas Tommy pernah dengar gitu, ada pemain yang main di kompetisi Liga 1 tahun 2019 yang gajinya belum dibayar berbulan-bulan. Atau yang mereka kemudian dibayarnya dengan nominal yang sangat jauh sekali. Mungkin bisa disamakan dengan level Tarkam. Itu terjadi gitu, itu faktanya. Terus bagaimana dengan alih statusnya, transfernya dia gitu. Apakah klubnya tersebut ketika main di Liga 1 Putri, kenapa kok bisa main di Pertiwi Cup? Pertiwi Cup memang sama Liga 1 Putri sama tuh stratanya. Maksudnya hal-hal seperti itu, fundamental, itu yang kita mau kini rapih dulu. Karena pemainnya punya hak berkembang sama dengan pemain sepak bola putra. Klubnya pun juga punya hak untuk disupport agar mereka benar-benar profesional. Nggak yang cuman, maksudnya nggak cuman yang misalnya nih, klub itu sudah punya klub Liga 1 putra, terus kemudian di-encourage untuk punya putri, tapi kita nggak bisa klaim itu langsung profesional loh, gitu. Kan areanya beda tuh. Atau mungkin kalau sepak bola yang homogen, terus kemudian karena belum kita terapkan regulasi untuk klub profesionalnya di sepak bola putri, mereka yang punya harapan untuk benar-benar jadi profesional nih klub homogen sepak bola wanita nggak bisa tuh jadinya. Padahal mereka sebenarnya punya kesempatan yang lebih dibandingkan klub yang punya Liga 1 Putra. Terus kemudian makanya kita mulai juga dari U15 karena tadi kita support PSSI, programnya PSSI. Dan yang terutama adalah kita punya program jangka panjang. Kita mau jadi juara Asia 2038. Artinya kita sudah harus mulai dari kategori usia 8 tahun. 8 tahun, 10 tahun itu kita adakan festivalnya, ini rutin. Baru kemudian di kategori usia atasnya, setelah mereka dilakukan di festival, mereka masuk ke kompetisi yang U15-nya, lalu U17-nya. Tahun besok juga kita jadi tuan rumah untuk AFC Asian Cup U17. Nah ini kita juga mau ready. Jangan sampai kita jadi tuan rumah, tapi kita nggak bisa berprestasi di situ. Gitu. Itu sia-sia nantinya gitu. Walaupun mungkin dalam konteks bisnis dan exposure itu tidak akan menjadi kesia-siaan, tapi
Kalau kita tidak lakukan ini dengan maksimal, maka momennya hilang. Gitu Mas Tommy. Tadi ada Ibu sampaikan juga bahwa kalau kita bicara Liga 1 Putri, itu programnya PSSI. Nah, selaku Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ini, Bu, bagaimana mengkonektivitasnya itu, Bu? Biar ya walaupun itu programnya PSSI, selaku Asosiasi Sepak Bola Putri tetap memiliki andil untuk bisa mengutus biar program tersebut dijalankan oleh PSSI. Iya, ini nanti sambung juga sama Bu Titin. Tapi tadi saya sempat singgung sedikit. Jadi selama tahun 2022 dan sampai dengan saat ini kita tetap berkoordinasi intens dengan PSSI di area fundamental tadi gitu. Kalau mengenai siapa yang mau duduk jadi operatornya kita serahkan ke kebijakannya PSSI. Tapi kalau SBW ditunjuk kita siap. Karena memang kita fokusnya di sepak bola wanita gitu. Namun demikian, area fundamental itu wajib harus, nggak bisa tidak gitu, nggak bisa ditolerir, nggak bisa dibilang nanti aja, tunggu musim berikutnya dan lain sebagainya. Karena si pemain punya hak, intinya gitu. Klub punya hak, perangkat pertandingan punya hak gitu. Nggak bisa kita adakan kompetisi kemudian nanti mungkin musim depan nggak ada lagi, atau kita adakan kompetisi tapi si hak pemainnya nggak terpenuhi. Itu tadi Mas, itu area yang ASBWI mau, bukan mau, yang memang kita jalankan ke PSSI. Dan kita optimis kok. PSSI pasti akan di satu titik pasti kita akan ketemu, maksudnya ketemu di tengah untuk kebaikan sepak bola wanita. Arahnya juga kan sudah mulai terlihat. Kalau enggak hari ini kita nggak bicara nih. Karena Mas Tommy pasti nggak akan kenal sepak bola wanita nih. Ya, ya kemarin juga Bu, kenapa awal mula diskusi sama Coach Rudi Eka Priambada, kebetulan saya kan punya beberapa analisis Bu tentang Timnas Indonesia berkaitan tentang Coach Sintayong. Nah, dari saat itulah komunikasi sama pelatih kepala Coach Rudi dan ya diskusi tersebut terjadi. Nah, Ibu Titin, gimana Bu? Ada yang mungkin Ibu tambahkan tentang Liga 1 Putri kita, Bu? Bagaimana mengkonektivitaskannya antara SBWI dengan PSSI, Bu? Sebetulnya tadi udah disampaikan ya sama Bu Pak. Sebenarnya Liga 1 Putri ini kalau misalkan ASBWI dimandatkan, kami siap aja untuk menggelar. Cuman sebenarnya yang dari kami yang menggelitik kami ya, apakah Liga 1 Putri itu pesertanya harus juga tim Liga 1 cowoknya? Itu sih sebenarnya yang mendasar sekali. Karena gini Mas Tommy, kalau kita bicara tentang apa tim Liga 1 ya, Liga 1 itu kan sebenarnya beban di Liga 1-nya itu udah banyak banget ya. Liga 1 cowok, dia harus punya juga elit pro-nya, bahkan itu bukan cuma satu kelompok umur. Kalau misalkan ditambah lagi dengan sepak bola wanita, itu tentunya akan menjadi beban berat juga ya. Kenapa kita tidak mendorong nih klub yang memang siap untuk menjadi profesional di sepak bola wanita, kita dorong untuk mereka benar-benar bisa mengikuti liga tertinggi. Nah, sebenarnya kalau misalkan tadi yang disampaikan sama Bu Farina, kalau kita ngomong dari hak pemain, yang kita tahulah kalau wanita ini banyak sekali hak-hak mereka yang belum didapatkan. Kalau misalkan benar-benar kita akan menggelar sebuah kompetisi yang fair dalam arti amatir akan ada amatir sendiri, profesional ada liga profesional sendiri. Tentunya ini juga menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai ketika nanti Liga 1 ini pun digelar dan pesertanya harus dari Liga cowok, namun perlakuannya masih seperti ibaratnya gini loh Mas. Daripada gue nih gak dapat peringatan atau apa karena tidak ikut, ya ikut aja lah. Tapi dengan menyajikan tim seadanya, bahkan hanya menyomot untuk tim-tim tarkam, itu kan kasihan juga nanti ke pemainnya. Jadi seperti yang tadi Bu Farina bilang, fundamentalnya ini memang benar-benar yang harus diperbaiki dulu. Hak-haknya harus jelas. Dan apa yang menjadi kewajiban klub, apa yang menjadi hak untuk semuanya, dari itu pemain, dari itu officialnya dan lain-lain, harus dipikirkan dari hulu ke hilir. Jadi sebenarnya PR-nya ini untuk sepak bola wanita ini memang banyak. Bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan. Bisa kalau kita punya yang namanya konsistensi untuk memang benar-benar memikirkan bagaimana nih kompetisi sepak bola wanita bisa berjalan, bagaimana nih sepak bola wanita bisa maju dan berprestasi. Dan kita pun kadang sering ya berharap kita itu diberi kesempatan yang lebih. Karena sebenarnya perempuan ini bisa kalau dikasih kesempatan yang lebih. Kalau kita bicara tentang kemarin-kemarin ketika timnas bermain, mereka hanya dikasih waktu untuk persiapan 2-3 hari.
terus mereka dituntut untuk berprestasi, kan juga nggak bisa, Mas. Nah, memang PR-nya itu banyak sekali, tapi saya yakin ini bisa kok. Kalau misalkan ada keseriusan dari kita semua, ASBWI juga serius sekali untuk mengajak PSSI untuk duduk bersama, kita rumuskan bersama, kita bicarakan bersama, hal-hal yang akan menjadi tantangan ini akan satu persatu kita selesaikan. Dan tentunya target dari ASBWI juga di tahun 2038 untuk jadi juara Asia bisa kok, asalkan itu tadi balik ke konsistensi yang memang benar-benar menjadi hal yang harus harus sekali dilakukan kayak gitu. Iya, iya Bu. Tadi ada Ibu singgung sedikit tentang peserta dari tim Liga 1 Indonesia kita sekarang. Memang kalau Liga 1 Putri kita, Bu, apakah mempunyai tim-tim yang berasal dari Liga 1 putranya, Bu? Kita sebut misalnya Arema, kan punya tim putrinya, Bu. Arema, Persis Solo punya tim putri. Tim-tim Liga 1 kita yang lain apakah mempunyai, Bu, tim putrinya? Sehingga membuat tadi Ibu sampaikan bahwa ada sedikit kesulitan untuk bisa mensinergitaskan antara tim Liga 1 Putra sama tim Liga 1 Putrinya. Tidak semua tim yang di Liga 1 Putra itu memiliki fokus untuk mengembangkan sepak bola wanitanya, Mas Tommy. Jadi menurut kami pun ketika keseriusan ini benar-benar, misalkan kalau sekarang kita bicara tentang Persis Solo misalkan ya, Persis Solo menjadi salah satu tim yang memang fokus karena sampai sekarang pun Liga 1 Putri belum digelar pun mereka sudah ada nih latihan rutinnya, bahkan pemain-pemainnya di mes, latihan rutin, ada head coach yang benar-benar memiliki lisensi melatih yang memang benar-benar diakui keberadaannya. Kemudian Arema, Persib Bandung juga punya akademinya. Tapi kalau kita lihat tim-tim lain, kita belum melihat tuh geliat yang benar-benar mereka serius. Karena kembali lagi, kalau misalkan mereka hanya ada tim sepak bola wanita, tapi hanya ada dalam arti kayak mereka bikin tim yang tiba-tiba jadi aja, kan dari hasil kompetisinya pun kan juga nggak bagus, Mas. Dan ini pun tidak menjadi tujuan kita untuk mendapatkan bintang-bintang terbaik yang nantinya akan membawa timnas kita itu untuk dapat prestasi. Apalagi kalau bicara tentang international match ya, kalau kita bandingkan kemampuan dari anak-anak kita dibanding pemain-pemain di luar sana yang memang sudah mendapatkan training yang benar dengan waktu latihan yang konsisten, ini kita masih jauh. Dan juga tantangan di tempat kita kan, Mas, kalau sepak bola wanita ini kan masih ada beberapa yang memang selain bermain bola, mereka itu bermain futsal. Ini juga tantangan loh buat kita. Karena dari sisi teknik bermainnya pun juga sebenarnya beda. Dan kalau bicara tentang sepak bola wanita, kebanyakan nih rata-rata anak-anak yang bermain ini juga masih melakukan kedua aktivitas itu. Ya main bola, ya juga bermain futsal. Ini juga merupakan tantangan seperti itu, Mas Tommy. Tadi Ibu sampaikan banyak banget nih dari Ibu Farina, Ibu Titin tentang permasalahan ya sepak bola wanita kita. Saya hitung tadi Bu hampir 5 lebih, 5, 6, 7. Saya pun mengelaborasinya Bu, jadi agak wah ini banyak banget ya permasalahannya. Permasalahan yang paling krusial lah dulu Bu. Apa yang perlu kita perbaiki Bu? Selain yang tadi Ibu sampaikan yang paling krusial banget nih Bu. Nggak dong, nggak bisa gitu, Mas. Karena tadi saya sebut, antara area teknikal sama bisnis itu kan harus saling support. Jadi kalau yang bilang mana yang paling krusial, kalau misalnya diharapkan jawabannya kompetisi, nggak juga. Timnas juga perlu. Terus kemudian kesadaran untuk area grassroots-nya juga perlu, karena kita nggak mau yang instan, yang hari ini ada kompetisi, tahun besok nggak ada. Yang hari ini timnasnya juara, misalnya kategori usia sekian, tapi yang seniornya nggak ada prestasi apa-apa gitu. Yang mungkin kemudian yang klub satu ada pelatihnya yang lisensi A, tapi udah segitu aja, nggak bisa pokoknya. Ini semua yang tadi saya sempat sebut ada 11 area tantangan untuk sepak bola wanita, semuanya harus. Tapi kan solusinya pasti ada nih. Kita kan nggak bisa parsial, makanya harusnya kita duduk bareng. Stakeholder yang paling utama adalah PSSI dengan ASBWI memang. Karena ASBWI kan memang dapat mandat dari PSSI untuk sepak bola wanita. PSSI kan tidak memandatkan ini ke FFI atau yang ke APSI kan, mandatnya kan ke ASBWI. Maka seyogyanya ketika ada area sepak bola wanita, kita encourage PSSI, please kasih tahu ASBWI.
Karena kita nggak bisa memperbaiki sesuatu kalau kita nggak tahu kurangnya itu di mana. Nah, yang tahu kurangnya di mana saat ini emang ASBWI. Mau nggak mau ASBWI memang yang fokus untuk sepak bola wanita. Jadi kalau misalnya nih PSSI jalan sendiri, oke lah timnas harus kerjasama sama Jepang misalnya seperti itu ya, wallahu alam. Wajib seperti itu, areanya ini dan itu gitu. Padahal sebenarnya masalahnya bukan di situ. Emang harus duduk bersama gitu. Jadi yang paling darurat apa? Duduk bareng. Kita harus PSSI sama SBWI, ayo SBWI sangat sangat menanti gitu waktu untuk kita sinkronisasikan program. PSSI punya waktu Pasara Sehan kemarin mau melaksanakan Piala Pertiwi U14. Kemudian selanjutnya ada Piala Pertiwi yang seperti biasanya, lalu ada Liga 1 Putri. Yang ini yang kedua, kompetisi tadi dilaksanakan oleh Asprof yang akan ada regional. Nah, oke, ayo PSBW kan masuk dengan U15, U17 dan festival. Kan saling melengkapi tuh. Tapi kan nggak bisa, PSSI jalan sendiri, ASBW jalan sendiri. So, kalau kita, ini bukan kategori take and give, karena kita tidak berharap untuk di give, tapi ada kategori kita sinkronisasi. Yang paling urgent itu. Ya, siap Bu. Berarti ya poinnya Bu, duduk bersama Bu ya untuk ya, Iya, menyamakan pikiran antara ASBWI sama PSSI seperti itu Bu ya. iya. Programnya ASBWI udah jalanin rencana strategi sampai 2038 kita sudah pernah presentasi ke UEFA, kita pernah sharing ke AFC dan mereka apresiasi dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita tidak klaim itu sebagai ASBWI only karena kita anggota PSSI. So, kenapa bisa timbul rencana strategis? Karena kita ngikutin tuh. PSSI kan punya rencana strategis sebelumnya. Kita ikutin rencana strategisnya PSSI. Tapi nggak bisa cuma di situ, karena ide cuma jadi impian kalau kita nggak kerjain. Gimana kita mau kerjain kalau misalnya jalannya sendiri-sendiri? Iya, iya. Ya, Bu. Semoga aja ada yang dengar ya. Ya, harapan kita pasti ada yang dengar, Bu. Bu, ini pertanyaan iseng pribadi dari saya, Bu. Ya, tadi kita bicara tentang fundamental, kita harus memperhatikan pemain sepak bola kita, staf ofisial, dan seterusnya. Nah, di era sekarang ini, Bu, kalau kita misalnya punya keponakan ataupun ya orang tua yang punya anak masuk ke sekolah sepak bola, mereka mengharapkan anaknya menjadi pesepak bola top, biar menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa. Itu kan kita bicara di sepak bola putra, itu udah sering kita dengar, Bu, kan? Karena sepak bola putra udah bisa menghidupkan, udah bisa menghasilkan, dan seterusnya. Nah, sepak bola putri bagaimana, Bu? Tadi Ibu bilang ada penghasilan tarkam yang Ibu tahu dapat datanya, Bu. Mungkin dari video ini nanti penonton putri kita melihat, wah, ini nanti kalau aku jadi pemain sepak bola putri, menghasilkan loh. Iya, makanya tadi saya nggak mau kalau dibilang anak tiri karena sepak bola wanita ini keren. Kita tidak mau diidentikan dengan perjuangan penderitaan. Kita keren. Kita adalah wanita-wanita yang memang pantang menyerah. Kita juga disupport oleh kaum pria. Ketua Umum SBWI juga pria. Exco-nya ada 2 orang pria. Gitu. Kita saling support, saling kerja bareng. Nah, kalau misalnya ditanya tadi ada penghasilan yang menjamin hidupnya itu emang targetnya. Sekarang memang belum bisa. Faktanya begitu, Mas. Gitu. Mungkin sebagian ada yang lolos seleksi PON, terus mereka mendapatkan tambahan di sana. Ada beberapa lainnya yang masuk ke klub yang memang fokus, tadi Bu Titin sempat sebut beberapa, dan mereka memang benaran melakukan standarisasi slurry, tapi itu kan baru sebagian. Angkanya ASBW itu punya database namanya Sibawi, kita lagi proses sinkronisasi juga dengan PSSI. Angkanya itu sangat sedikit dibandingkan jumlah yang seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang bahwa tahun ini, saat ini mereka pasti bisa, belum. Itu memang kenyataannya. Tapi kita bisa bilang bahwa sepak bola wanita ini punya harapan dan insya Allah ini benar-benar terwujud untuk karir masa depan mereka. Kita juga ada program sosialisasi workshop ke SMA. Ini kita intens lakukan workshop karir. Kenapa? Karena kan nggak hanya untuk jadi pemain. Maksudnya menjadi seperti Bu Titin ini kan matchcom di Liga 1, jadi seperti Mbak Dini atau saya, kita semua wanita ini tetap bisa berkarir di sepak bola. Doesn't have to be a player, right? So, Ya, gitu. ya. Bu Titin mungkin ada yang mau tambahin? Halo? Ibu Ya. Titin, ada yang mau ditambahkan, Bu? Iya, memang seperti itu, Mas. Jadi memang kalau kita urai satu-satu, masalahnya mana dulu nih yang mau diselesaikan. Sebenarnya ya memang iya, paling penting itu duduk bareng dulu deh.
ketemu rumusannya nanti kalau kita udah duduk bareng itu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita bicara untuk semuanya ya hulu ke hilir, jangan sepotong-potong kayak gitu. Terutamanya kalau misalkan kita sudah bicara tentang penyamakan program, tentunya butuh banget yang namanya konsistensi untuk menjalankan semuanya. Mungkin itu Mas Tommy yang saya tambahkan. Di Ya, garis bawah iya, konsistensi. Sebenarnya perlu konsisten. Jangan kayak apa minum obat cuma 3 kali sehari, besok lupa kumat kayak gitu. iya Bu. Dan Bu, kita kalau kan ini, kita ya, gimana Bu Farina? Silakan Bu. Gak apa-apa. iya, enggak. Ini kan kita bukan baru setahun, 2 tahun. Kita sudah belasan tahun menggerakkan sepak bola wanita dan kemudian sampai dengan PSSI mengizinkan ada asosiasi 5 tahun lalu. Benar-benar kita konsisten di sini gitu. Kita tidak cari popularitas untuk pribadi dan lain sebagainya gitu. Sampai di titik ini semua demi sepak bola wanita. Jadi kalau misalnya ada beberapa pihak yang ingin jalan sendiri, eh, mungkin karena apa namanya eager untuk oke ini kayaknya nggak ada apa-apa nih kita jalankan seperti ini gitu. Wah itu kita sangat sayangkan karena FBW ini selalu ada kapanpun kita mau diajak kerja bareng diskusi. Kita bukan wanita-wanita yang bermental lemah. Kalau nggak mungkin belasan tahun kita di sepak bola. Ya Bu, saya yakin Bu ya Ibu Farina, Ibu Titin, Mbak Dini ya mentalnya luar biasa, orang-orang hebat. Bu, tadi jawaban apa Bu? Ada kurang begitu puas ya Bu. Ada satu tentang jawaban tadi Bu. Sebenarnya udah menjawab juga, tapi ini netizen maunya angka Bu. Pemain sepak bola putri kita yang termahal berapa Bu? Nggak usah kita sebut nama Bu, yang mungkin Ibu tahu Bu. Kenapa begitu ya? Kenapa maunya tahunya gaji? Nah, kenapa Bu? Karena Bu, ini tadi yang saya sampaikan sebelum pertanyaan ke Ibu. Anak kita misalnya laki-laki nih, masuk ke sekolah sepak bola. Kenapa masuk ke sekolah sepak bola? Akhir-akhir ini kan kita tahu, Bu, gaji-gaji pemain bola secara masif dipublikasikan, khususnya di Eropa. Itu menjadi salah satu alasan orang tua. Kenapa akhirnya memasukkan anaknya pun ke sekolah sepak bola? Karena bisa menghidupkan dan seterusnya. Nah, kalau kita, Bu, biasanya nih, Bu, ya kebetulan saya bergerak juga aktif sedikit di digital, biasanya lebih tertarik kalau misalnya ada angkanya. Jadi semakin terpacu ini, Bu. Kalau di Liga 1 kita, pemain sepak bola putra kita mungkin udah normal, Bu. Ada yang kita tahu berapa nih angkanya. Kan kalau putri belum begitu tahu, Bu, kan? Jadi kalau uh, apa namanya? Kalau misalnya kita ngomongnya dunia mungkin nama-nama yang kayak Hannah Benningsen dan lain sebagainya itu mungkin sudah diketahui lah bisa dengan mudah diketahui nilai salary mereka, nilai transfer mereka berapa. Kalau misalnya kita bicara tentang pemain sepak bola wanita, beberapa nama mungkin pernah Masnya juga tahu ada Safira Ika, ada Zahra Musdalifah, ada Syarika yang mereka salah satu yang top top 10, top 5 lah di untuk sepak bola putri. Namun saya tidak mau menyebutkan bahwa ini adalah yang termahal dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena memang kita maunya, memang ya satu sisi, ini mungkin bisa menjadi daya tarik. Tadi seperti Mas Tommy bilang bahwa orang tua yang mau anaknya berkarir di sini dan segala macam itu. Tapi itu hanya 1/5 dari sekian banyak pemain di Indonesia. Nilai transfernya juga tidak seperti pria memang saat ini. Kemudian nilai salary-nya ada klub di Indonesia salah satu yang memang tadi saya sebut yang memang mereka memiliki standarisasi salary, nilainya juga oke. Boleh dibilang mereka bisa hidup di sana, tapi masih lebih banyak yang tidak. Jadi yang kita mau bukan karena mereka ada di sepak bola wanita karena mau gajinya sekian, Mas. Kalau enggak itu adalah janji yang tidak bisa kita penuhi. Itu Iya, menurut saya, Mas ya. ya Bu. Kalau angka tadi boleh tahu, Bu? Tetap loh. Ya, Bu. Mungkin ya, kalau nggak apa aja lah, Bu. Rata-rata, Bu. Rata-rata. Kita nggak usah bicara yang tertinggi. Rata-rata sekarang pendapatan dari pesepak bola putri kita bagaimana, Bu? Nah, rata-rata, Bu, ya. Kalau dirata-ratakan average memang nggak akan baik, Mas. Tadi itu udah bisa dibayangkan gitu. Karena memang kita dalam fase yang memang sedang mengangkat. Tapi kalau disebut mereka yang ada di klub quote unquote profesionalnya itu sudah di atas angka 10 dan ada sebagian yang di atas 20 monthly yang mereka terima. Itu di luar dari down payment. Ada klub yang memang sudah menerapkan kontrak pemain. Artinya kalau dia sudah punya kontrak dan mereka terima
lebih dari apa yang mereka keluarkan untuk latihan, kan mereka kategorinya pemain profesional ya. Ada yang sudah seperti itu. Itu Ya, ya. di salah satu klub kita. Di salah tiga malah klub kita. Tapi masih jauh lebih banyak yang memang belum. Ini kita mau, kalau misalnya kita bilang bahwa oke ini sudah seperti ini dan seperti itu, maka orang akan terlena, Mas. Maafkan saya, tapi orang akan terlena dan beranggapan ini kita baik-baik saja. Bahwa tidak ada yang perlu untuk dilakukan lagi gitu. No, kita karena kita masih butuh, ini bukan area penderitaan, again, karena kita semua punya karir. Pemain sepak bola wanita ini mayoritas adalah orang-orang yang memang eh, banyak dari kita yang memang kita punya karir selain kita bermain. Jadi eh, netizen maafkan karena Ya, ya. memang yang target kita adalah kita harus duduk bersama dan bilang ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang punya diberi amanah oleh anggota dan bangsa mungkin, ayo duduk bareng. Kita sampai di titik ini, exposure yang kita lakukan ini kan bukan exposure yang main-main. Em, Tanpa mungkin kita pernah ada di fase di mana kita harus fight untuk memberangkatkan timnas. Itu pernah kita alami. Kita harus benar-benar memastikan, oke kita ada uangnya nih untuk memberangkatkan timnas sekian tahun yang lalu. Kita pernah ada di fase di mana uh, jersey kita mungkin bukan yang terbaik, berbeda dengan timnas pria, Ya, ya. Siap. berbeda dengan timnas pria, karena mereka sudah punya apa namanya nilai komersial yang tinggi. Tapi Ya. bukan berarti bahwa karena ini data ya, wanita lebih bisa menjadi trendsetter dibandingkan pria. Ini Bu, pertanyaan terakhir Bu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk sepak bola putri kita yang mungkin ini bukan mungkin sih Bu, karena saya dapat informasi juga Bu. Ada beberapa video yang saya posting di kanal YouTube. Ini ditonton Direktur LIB, kemudian Sekjen PSSI, anggota Exco PSSI. Mungkin Bu, ada nanti pada poin-poin yang Ibu sampaikan didengar. Wah, wah. Apa Bu Amin. yang ingin Ibu sampaikan? Silakan Bu Titin, Ah, kalau kalau bicara tarik nafas. harapan itu tarik nafas panjang banget. Harapannya itu ya banyak sih sebenarnya harapannya. Cuman sebenarnya kita itu mau kita dikasih kesempatan yang lebih. Karena wanita ini kalau misalkan udah mengerjakan sesuatu, pasti dia akan serius. Apalagi ini Sepakat. bicara tentang sebuah prestasi. eh bukan apa-apa ya, sorry, bukan bermaksud takabur atau apapun. Saya sekarang sudah ada di Match Commissioner Liga 1. Bagaimana tidak mudahnya ada di situ. Tapi balik lagi, kalau kita dikasih kesempatannya kita bisa. Nah, ayolah sepak bola wanita ini kasih kesempatan juga untuk berkembang. Kasih juga panggungnya juga agar kita itu bisa mengekspresikan apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Gak main-main. Ini sepak bola wanita ini juga kepingin juga lagu Indonesia Raya dikibarkan ketika timnas kita main, ketika timnas kita berprestasi. Itu mungkin harapan saya. Kasih kesempatan, kasih panggungnya, fasilitasi kami untuk mewujudkan impian banyak pemain sepak bola wanita untuk meraih prestasinya. Mungkin itu harapan saya sebagai, Ini dari hati nih, Mas. aduh, agak susah ngomong ini, berat banget kayak, aduh, tarik nafas lagi. Ini sudah terlalu lama kita itu memimpikan bahwa timnas wanita kita ini akan benar-benar bisa membawa nama Indonesia berprestasi ke dunia internasional. Itu Mas Tommy Sebelum harapan saya. Ibu Farina nanti nambahkan, kemarin sama Coach Rudi Eka, kemudian ditambahkan Ibu Titin, udah 2 orang ini Bu. Saya temui ketika saya bertanya apa harapan tentang sepak bola putri kita, awalan baik itu Coach Rudi Eka, kemudian Ibu Titin menarik napas juga. Apakah yang ketiga nanti Ibu Farina juga tarik napas? Janganlah Bu. Mungkin Tarik Ibu nafas Titin, katanya. Ibu Farina mau nambahkan lagi. Mas, waktu tahun 2009 kita pernah mendapatkan kesempatan, FIFA langsung datang PSSI saat itu bersama saya dan komite sepak bola wanita. Mereka
bersama-sama kita untuk bikin program untuk sepak bola wanita. Itu langsung dari FIFA-nya, kita pernah dikasih kesempatan, mau nggak sih jadi tuan rumah Piala Dunia, karena Piala Dunia sepak bola wanita, karena itu akan nge-boost uh, pengembangan sepak bola wanita. Kita pernah selanjutnya kerjasama sama Australia. Saya tahu, mungkin banyak orang yang tidak tahu, em, kerjasama dengan Australia untuk area sepak bola wanita. Kita pernah bekerja sama dengan beberapa federasi lainnya. Satu hal yang saya berharap ke PSSI, Bu Titin tadi sempat menyampaikan konsistensi. Karena kalau misalnya berganti, eh, kita kerjasama dengan federasi A, federasi B, atau konfederasi dan lain sebagainya, kalau kita nggak konsisten, kita nggak akan sampai ke tujuannya. Dan ini sudah, maksudnya saya adalah orang yang ada di federasi, mungkin banyak orang yang nggak tahu, nggak apa-apa, tapi memang saya ada di federasi cukup lama gitu. Saya saksi bahwa, dan kebetulan juga saya juga handle area international relation di PSSI pada saat itu gitu. Saya adalah saksi di mana kita sudah membuka banyak sekali peluang kerjasama. Tapi konsistensi itu yang kita butuhkan. Buka hati kita, eh, menyadari bahwa kita tidak bisa memperbaiki sesuatu atau mengembangkan sesuatu kalau kita tidak tahu kita ini saat ini ada di titik mana. Kita mau mencapai tujuan tertentu, kita nggak tahu kita ada di mana saat ini. Atau fakta yang ada di kita blur, nggak jelas, atau mungkin juga keliru. Tapi saya yakin, pribadi saya yakin PSSI memperhatikan tentang sepak bola wanita, mungkin tentang waktunya saja yang memang kita belum ketemu, kapan kita bisa audiensi, kapan kita bisa duduk bersama, tapi kita juga pernah lakukan itu di tahun 2022 beberapa kali, 2023 kita juga sudah pernah bertemu langsung dengan Waketum PSSI Pak Zainuddin Amali, dengan Sekjen PSSI juga kita pernah bertemu dan membahas tentang sepak bola putri ini. Jadi bagi saya yang diharapkan adalah konsistensinya. Jangan sampai ini hanya menjadi program sesaat. Oh, sudah cukup yang kayak seperti itu. Nggak, kita nggak mau lagi. Saya nggak tarik nafas loh, Mas. Ya, saya menantikan itu tadi, Bu. Ternyata enggak, syukur, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Ya, Bu, Bu Titin, untuk Ibu Farina, untuk topik pembahasan sepak bola putri kita, mungkin ya sudah banyak nantinya insight-insight yang bisa didapatkan pecinta sepak bola kita. Enggak ada, apa ada lagi yang ingin Ibu tambahkan? Ada. Ya, Ibu Farina, silakan Ibu. ASBB udah punya 75 anggota, jangan salah. Oh, 75 anggota di 30 provinsi dalam waktu singkat. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena kita konsisten, kita punya program, dan artinya memang ada sepak bola putri di Indonesia, 30 Ya. provinsi. Ini bukan angka yang kecil. Lalu kita juga punya program yang kita konsisten jalanin. Jadi buat yang masih ragu nih, SBWI beneran nggak sih kerjain sepak bola wanita? Kita kerjain. Kita bener-bener nggak ada hari tanpa kita memikirkan itu. Makanya Bu Titin tarik nafas itu. Karena mau tidur pun juga. Bu Titin itu kalau mau pulang kampung, belum sampai di kotanya udah saya telepon, Bu kapan balik ke kantor? Jadi belum sempat liburan, udah balik lagi. Ya, ya, ya. Ibu Titin, ada mau ditambahkan lagi, Bu? Ya, ini saya dalam perjalanan mau ke Kediri, Mas. Kebetulan kami besok ada kegiatan untuk workshop karir dan coaching klinik juga untuk sepak bola wanita. Jadi seperti yang tadi dibicarakan Bu Farina, kita itu kadang libur kapanpun nggak ngerti. Sebenarnya tanggal merah, tanggal hitam itu sama aja buat kita. Untuk sepak bola itu nggak ada liburnya. Bahkan saya pernah ngomong sama Bu Farina, piknik itu hal yang sekarang mahal banget buat kita. Tapi kita punya yang namanya tujuan. Kalau tujuan itu bisa tercapai, wow, itu kayak akan menjadi sebuah bonus yang luar biasa. Makanya memang benar Mas, tadi itu yang saya juga bilang, konsistensi sih. Sebenarnya kalau misalkan kita udah ketemu, apa saja yang mau kita lakukan, udah konsisten. Dalam arti misalkan nih, terjadi something dengan PSSI, apapun, mau ganti ketua, kayak mau ganti siapapun yang ada di situ, ketika kita punya program, dan program itu berjalan menjadi sebuah hal yang konsisten dilakukan oleh semua yang menjabat di situ, itu akan luar biasa sekali. Karena di Indonesia ini kita sebenarnya nggak kekurangan perempuan yang bisa main bola kan sebenarnya. Ya, ya, Bu.
Tadi saya garis bawahi, Bu, tentang kata-kata konsisten dari tadi juga disampaikan. Sebenarnya ini pun ya ke sepak bola putra pun sebenarnya bisa kita pertanyakan, Bu, kekonsistenannya dari apa? Turnamen-turnamen yang dimiliki oleh PSSI. Kita bicara misalnya, Bu, Piala Indonesia lah. Kan nggak konsisten nih, Bu. Atau dulu Copa Indonesia, Copa Jisamsu ataupun apalah istilahnya. Kadang tahun ini ada, tahun depan nggak ada. Ini kan akhir-akhir kebelakangan ini nggak ada. Ini kan kekonsistenan lagi, Bu, kan dipertanyakan. Ini bukan hanya dirasakan di sepak bola putra, sepak bola putri. Ibu sampaikan tadi kekonsistenan memang yang perlu kita garis bawahi. Ya, Ibu Titin, Bu Farina, makasih, Bu, ya.